Dividen. Dividen merupakan suatu kebijakan khusus dalam manajemen keuangan suatu perusahaan yang umumnya berhubungan dengan pemegang saham. Bisa juga jika dikatakan dividen merupakan salah satu sumber modal perusahaan. Jenis-jenis dividen. Terdapat jenis-jenis dividen yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen barang, dividen scrip, liquidating dividen. Dividen tunai. Jenis dividen pertama yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dividen tunai. Sesuai dengan namanya, pemberian dividen tunai dilakukan dalam bentuk cash atau uang tunai untuk para pemilik sahamnya dan menjadi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan. Pemilik saham juga lebih berminat pada perusahaan yang membagikan dividen jenis ini karena keuntungan bisa langsung dipergunakan. Tak ayal kebanyakan perusahaan dengan sistem saham membagikan dividen dengan jenis ini karena memang lebih simpel dan diminati oleh investor. Dividen saham. Jenis yang kedua adalah dividen saham, yaitu pemberian keuntungan perusahaan dalam bentuk penambahan saham. Artinya, nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan semakin meningkat seiring bertambahnya laba perusahaan. Saat perusahaan memberlakukan pemberian dividen saham, maka posisi likuiditasnya cenderung tetap atau tidak berubah. Pasalnya, pemberian dividen dilakukan dengan menambah nilai saham para investor dan tidak menggunakan arus kas seperti pada dividen jenis tunai. Dividen barang. Selanjutnya ada dividen barang yang pemberiannya berupa barang maupun jenis aktiva lain yang bukan kas. Perusahaan yang memberlakukan dividen jenis ini harus dapat memastikan barang yang diberikan bisa dibagi. Dalam kata lain, dividen barang harus memiliki bagian yang bersifat homogen atau satu ragam. Tidak hanya itu, pemberian dividen barang juga perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak mengganggu kinerja atau produktivitas perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat tetap berkembang dan menambah nilai keuntungan yang bisa diperoleh. Dividen scrip. Dividen juga bisa dibayarkan dengan bentuk janji atau utang scrip. Melalui scrip tersebut, perusahaan mencantumkan hak pemilik saham yang nantinya akan dibayarkan beserta waktu untuk jatuh temponya. Secara singkat, dividen scrip ini merupakan bukti utang perusahaan untuk membayarkan dividen dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Liquidating dividend. Yang terakhir, liquidating dividend, pemegang saham akan menerima dividen yang berasal dari laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan. Akan tetapi, pemberian dividen jenis ini seringkali membuat modal perusahaan menjadi berkurang. Jadi, pembagian liquidating dividend jarang dilakukan oleh perusahaan. Dividend Payout Ratio atau DPR adalah rasio berapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Contoh, laba bersih PT ABC merupakan 1 miliar. PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. DPR sama dengan 500 juta per 1 miliar dikalikan 100% sama dengan 50%. Jadi, Dividend Payout Ratio atau DPR dari PT ABC adalah 50%. Dividend per share atau DPS ialah dividen per lembar saham. Angka ini didapat dari pembagian dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham. Contoh, PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. Jumlah total lembar saham dari PT ABC adalah 1 juta lembar. DPS sama dengan 500 juta per 1 juta sama dengan 500. Jadi, dividen per share atau DPS atau dividen per lembar yang diterima oleh pemegang saham adalah 500. Dividen yield merupakan perbandingan seberapa besar dividen yang dibagi perusahaan terhadap harga saham yang sedang beredar. Contoh, dividen per share atau DPS dari PT ABC adalah 500. Harga saham PT ABC adalah 10.000. Dividen yield sama dengan 500 per 10.000 dikalikan 100% sama dengan 5%. Jadi dividen yield dari PT ABC adalah 5%.
Pengertian: saham blue chips atau saham lapis 1 merupakan jenis saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi di atas 10 triliun rupiah. Perusahaan yang sahamnya masuk kategori ini memiliki reputasi tinjau dari sisi fundamental. Saham blue chips memiliki kapitalisasi besar. Saham bisa dikatakan sebagai saham blue chips apabila saham perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, nilainya hingga triliunan rupiah. Besarnya nilai kapitalisasi pasar ini akan membuat pemain saham atau investor sulit untuk memanipulasi harga. Saham blue chips mempunyai likuiditas bagus. Selain nilai kapitalisasi yang besar, perlu dilihat seberapa besar saham perusahaan tersebut dimiliki publik atau beredar di bursa. Jika kepemilikan publik terlalu sedikit, besar kemungkinan harga saham mudah untuk dimanipulasi sehingga menjadikan saham tersebut tidak likuid di pasar saham. Sebaliknya, jika saham tersebut mempunyai tingkat kepemilikan yang tinggi, itu artinya saham tersebut terbilang likuid. Makin lama berada di bursa, sahamnya memungkinkan untuk masuk saham blue chips. Makin lama saham perusahaan berada di bursa juga menjadi kategori yang penting dalam penentuan saham tersebut bisa dikatakan sebagai saham blue chips atau bukan. Biasanya patokan yang diambil adalah minimal 5 tahun. Pentingnya dividen bagi para investor diantaranya mampu meningkatkan keuntungan investasi saham, menyajikan pengukuran ekstra untuk analisis fundamental, mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan, dan membantu menjaga daya beli modal.